Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'maih wa syukru lahu ala alaih wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyaih wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil multazimina min atba'ih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah menginjakkan kaki kita di Ramadan yang ketiga menuju keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk berupaya meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat di antara kita yang bisa bertemu di bulan Ramadan kali ini. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati mari senantiasa kita bersyukur atas karunia kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kesehatan yang dilimpahkan kepada kita. Dua nikmat yang kadang kita sering lupa yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ketika itu dikurangi, mulai kita merasakan bahwa dua nikmat itu adalah dua nikmat yang sangat penting. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat dan juga para penerus risalahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dituntut untuk menjadi pribadi yang sholih dan sholihah. Saya tidak akan mendikotomikan antara kesolihan secara individual dengan kesolihan secara sosial. Tetapi pada kenyataannya banyak yang menganggap bahwa kesolihan itu ada yang solih secara pribadi tetapi tidak mampu mengejawantahkan atau tidak mampu mewujudkan kesolihannya kepada lingkungannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami akan sedikit mengupas bagaimana kita bisa solih secara individu dan solih secara sosial. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita dituntut untuk mengimplementasikan ajaran agama kita bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi ia adalah kesatuan daripada ucapan kita, pemahaman kita, keilmuan kita yang akan kita jadikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Oleh sebab itu, kesolihan secara individu tidak cukup untuk kita mengembalikan bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita dituntut untuk salih juga secara sosial. Hal ini tentu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat An-Nisa ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Wal jaridil qurba wal jaridil jumbi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, juga dengan ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengibaratkan seseorang yang tidak mencintai saudaranya maka tidak termasuk ke dalam orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada salah satu kisah yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayatnya. Dan ini terjadi di masa Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu adalah sebagai sebaik-baik contoh. Abu Hurairah, sahabat beliau, pernah merasa kelaparan dan beliau mendekat kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang pertama. Beliau berharap ada tawaran ya, untuk makan, untuk ditawari makan sehingga Abu Hurairah ini bisa kenyang atau bisa mengendalikan laparnya. Namun demikian Abu Bakar maupun Umar maupun Ali semuanya didatangi oleh Abu Hurairah ini tetapi tidak merasa bahwasanya Abu Hurairah ini sedang lapar. Sehingga Rasulullah dari jauh sudah tersenyum dan mendekat kepada Abu Hurairah. Ya Aba Hair. Panggilan Aba Hair ini adalah panggilan akrab dari Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri ini bukanlah nama sebenarnya, karena nama sebenarnya adalah Abdurrahman As-Sakhra Al-Adzi. Beliau disebut dengan istilah atau dikenal dengan nama Abu Hurairah karena ketika sholat beliau menggunakan jubah atau pakaian panjang yang disebut di Arab itu kub, dan sering memasukkan anak kucing di dalam jubahnya itu. Sehingga Rasulullah menyebut beliau dengan sebutan Abu Hurairah atau panggilan akrabnya adalah Aba Hair. Wahai Aba Hair, ayo ke rumah kita makan. Rasulullah tanpa ditanya sudah mengerti bahwa Abu Hurairah itu adalah sedang lapar, sedang kelaparan. Kemudian setelah sampai rumah, Rasulullah bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan malam ini, wahai Aisyah? Kemudian disampaikan tidak ada makanan ya Rasulullah, tetapi ada sekaleng susu kambing, sebelanga susu kambing, tetapi kecil itu ya tempatnya. Akhirnya berbahagialah Abu Hurairah, tetapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak langsung menawari Abu Hurairah untuk langsung meminum susu kambing tadi. Tetapi ya Aba Hair, tolong panggilkan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang belajar di Masjid Nabawi bersama Rasulullah, orang-orang yang berasal dari Kufah dan tinggal di sekitar masjid. Itu jumlahnya sekitar 40 sampai dengan 100 dalam riwayatnya. Ada kekhawatiran di dalam hati Abu Hurairah, apakah bisa cukup susu yang sedikit itu bisa diminum oleh teman-teman daripada Abu Hurairah ini. Namun demikian karena keimanannya Abu Hurairah memanggil saudara-saudaranya tadi, Ahlus Sufah tadi, untuk datang ke tempat Rasulullah, dan justru Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah untuk menuangkan, untuk memberikan, membagikan susu di dalam belanga itu kepada saudara-saudara ataupun teman-teman dari Abu Hurairah tadi yang disebut dengan Ahlus Sufah tadi. Ahlus Sufah tadi. Nah, sambil melirik Abu Hurairah khawatir apakah susu masih ada atau tidak. Ternyata sampai dengan selesainya dibagi itu masih ada. Dan di situ Rasulullah meminta sebentar, ya Abu Hair, coba saya mau susunya. Rasulullah meminum, dan ini sebuah contoh
baik dari Rasulullah. Beliau tidak pernah membeda-bedakan tempat makan, beliau tidak pernah membeda-bedakan jatah makan, dan beliau memberikan contoh itu secara langsung. Setelah Rasulullah menegur satu kali, kemudian diberikan kepada Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, tolong minum, silahkan minum. Kemudian beberapa teguk diminum, isyrab, minum lagi, isyrab kaman, ya Aba Hurairah. Sampai dengan Abu Hurairah tidak bisa meminum lagi karena tidak ada udara di dalam lambungnya, karena saking banyaknya minum. Ya Rasulullah, demi Allah dan zat yang menciptakan engkau, demi Allah yang menciptakan engkau, sudah tidak ada tempat lagi di dalam perutku. Nah, kemudian Rasulullah mengambil kembali dan meminum lagi susu. Inilah contoh terbaik dari Rasulullah SAW. Beliau begitu mengajarkan dengan contoh, bukan hanya dengan ucapan-ucapan. Beliau memikirkan keadaan sekitar sahabat-sahabatnya. Beliau memikirkan umatnya dibandingkan memikirkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pada penghujung ceramah ini, mari kita senantiasa memedomani, mempelajari kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya yang bisa menyemangati kita kembali, membangkitkan azam kita kembali, membangkitkan ghirah kita kembali untuk menegakkan ajaran agama ini secara menyeluruh. Bukan hanya kita soleh secara pribadi, kita memikirkan diri kita dengan Allah. Ibadah kita hanya tertuju kepada Allah secara vertikal, tetapi kita melupakan yang horizontal. Yang terbaik adalah kita soleh secara pribadi itu bagus, tetapi soleh secara sosial itu adalah harus. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.